Makanya manusia itu disuruh menjadi khalifah. Dan khalifah itu adalah memiliki pemahaman, ilmu, pengetahuan, dan kesungguhan lagu untuk mengelola. Nah, mengelola ini kan nomor satu dirinya sendiri. Kalau sampai seseorang mengalami kelelahan dalam ketersesatan itu berarti pasti ada yang salah di dalam pengelolaannya, apa salah pemahamannya, apa salah metodenya, apa salah arahnya atau apa segala macam. Jadi makanya kita disuruh jadi khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Itu nomor satu, khalifah untuk dirimu sendiri. Jadi setiap orang harus mengelola dirinya masing-masing, memahami batinnya, hatinya, pikirannya, kemudian aplikasi fisiknya dan seterusnya. Ketika pandemi datang dan kita harus di rumah saja, kan tiba-tiba muncul benturan bahwa ternyata selama ini kita itu hanya ikut pengelolaan kolektif orang banyak. Misalnya kita menjadi apa, disuruh jadi apa, kerja apa, jadi pegawai apa, sehingga mekanisme kita sehari-hari itu pengelolaannya atau khilafahnya itu bukan khilafah dari dalam diri kita sendiri tapi dari luar. Nah, pandemi ini mengajak Anda untuk supaya Anda memulai kembali, bangkit kembali, mengelola diri Anda sendiri. Makanya nomor satu adalah kreativitas. Kreativitas itu artinya berpikir ijtihad, berpikir orisinal, berpikir otentik dari diri Anda, mengenali apa bakatmu, apa kemampuanmu, kemudian bisa diaplikasikan secara sosial bagaimana. Apakah jualan online, apa kamu bikin kerajinan, atau kamu bikin sesuatu yang baru yang belum pernah ada atau apapun. Jadi nomor satu, kenapa kita disuruh menjadi khalifah? Yang khalifah ini bukan binatang loh, tidak ada binatang mengelola dirinya sendiri. Makanya ada kebun binatang itu atas pengelolaan manusia. Nah, kalau manusia tidak mampu mengelola dirinya sendiri, berarti kamu tidak menjadi makhluk yang dulu Tuhan mengkonsepnya. Karena ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menciptakan atau membuat khalifah di muka bumi, dan itu yang maksud adalah manusia. Nah, nomor satu adalah mengelola dirimu sendiri, mengkhalifai dirimu sendiri, baru mengelola orang lain. Kan begitu. Nah, kelelahan sesat itu adalah karena ada sekian tahun yang terbengkalai dalam diri Anda. Apa itu, Mbak, kira-kira? Ya, tidak terkelola pemahamannya mengenai hidup, mengenai dirinya sendiri, bakatnya apa, dia mau apa, ikut apa, arahnya kemana, kawin sama siapa, cerai apa tidak cerai, dan seterusnya. Itu kan harus ada dalam lingkup pengelolaan atau khilafah. Jadi khilafah ini saya bukan ngomong negara atau politik, ini khilafah atas dirimu masing-masing. Jadi orang itu kan lelah tersesat itu kan maksudnya itu jenis lain dari ada orang yang terlena untuk berada dalam suatu keadaan secara bertele-tele atau berkepanjangan tanpa terkontrol oleh sistem atau ilmu pengelolaan dia atas dirinya sendiri. Nah, sekarang berarti caranya adalah kamu berkaca, kamu bercermin, kamu melihat diri kamu sendiri, kamu melihat apa bakatmu, apa kecenderunganmu, apa kesukaanmu. Misalnya, kalau bisa yang kamu suka adalah yang kamu bisa. Jangan sampai yang kamu bisa kamu tidak suka, yang kamu suka kamu tidak bisa. Orang yang sukses biasanya adalah orang yang kesukaannya adalah juga bakatnya, kan begitu. Nah, kalau sampai tersesat itu dalam arti apa? Tersesat di dalam konteks kehidupan ini, penghidupan, pekerjaan, atau cara berpikir, atau akidah, atau ketuhanan, atau apapun. Nah, Anda meneliti diri Anda kembali untuk menemukan tersesatmu tersesat apa? Atau kalau pakai teori Al-Fatihah, Anda itu maghdub apa dholin? Kalau maghdub adalah orang yang tahu tapi tidak mau sehingga Allah marah. Kalau dholin adalah orang yang mau tapi tidak tahu. Seharusnya dia sebelum mau mengerjakan sesuatu dia tahu dulu, atau sambil mau sambil tahu. Ini mau kerja terus tapi tidak dibarengi dengan proses pengetahuan sampai akhirnya kelelahan sendiri, kan begitu, di dalam ketersesatan. Jadi sekarang Anda identifikasi diri Anda ini maghdub apa dholin, atau Anda sekarang mencoba bangkit untuk menjadi an'amta alaihim, kan gitu. Jadi ini terminologi dari Allah. Jadi ada satu manusia yang an'amta alaihim,
nomor 2 manusia yang maghdub, nomor 3 manusia yang dzalin. An'amta alaihim adalah orang yang dikasih kenikmatan oleh Allah. Kenikmatan itu tidak hanya uang banyak atau harta benda yang melimpah atau makanan yang mewah. Yang namanya an'amta itu adalah ketepatan berpikir, ketepatan menganalisa, ketepatan melihat dirimu sendiri, ketepatan untuk merumuskan keluargamu itu bagaimana, ketepatan untuk melihat dirimu di tengah orang banyak dan seterusnya. Itu semua adalah an'amta atau nikmat dari Allah. Nah, sekarang coba cari an'amta alaihimu itu apa saja. Coba lakukan berangkat dari situ. Karena kamu sedang berada pada maghdub atau dzalin. Kira-kira gitu. Oke. Ya, terima kasih. Itu sudah cukup. Pertanyaan berikutnya. Ya, sangat jelas sekali. Kemudian pertanyaan berikutnya dari G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Mau tanya kepada Mbah Nun. Ini di dalam dada saya kok ada yang bicara-bicara sendiri ya? Apa yang harus saya lakukan? Terima kasih, Pak. Ini Dodo ini kan dialog. Nggak tahu siapa itu. Nek aku ngomong sehari-hari ya kentir kowe iki. Tetapi kita coba elaborasi. Yang kamu maksud bicara ada di dalam dada saya kok ada yang bicara-bicara sendiri. Yang bicara itu berarti kan ada bahasa, ada kata. Nah, Anda harus tahu bahwa kata dan bahasa itu kan hasil kesepakatan. Berarti ada kata adalah simbol dari sesuatu keadaan yang ditangkap oleh manusia kemudian dirumuskan menjadi satu kata, misalnya asin, gerah, sumuk, seger gitu ya. Itu semua kata. Nah, berkata-kata dalam dadamu itu berarti ada banyak sekali rumusan yang bergejolak dan bercampur aduk di dalam dadamu. Nah, kalau ada kata, ada bahasa, berarti ada subjeknya. Siapa subjeknya? Siapa yang berkata nah, gitu ya? Nah, siapa manusia itu? Manusia adalah yang di dalam dirinya ada serbuk setan, ada serbuk malaikat, ada serbuk Allah, ada serbuk manusia yang lain di dalam dirinya. Nah, Anda perlu menganalisis kui yang bicara ini kira-kira Gusti Allah apa setan apa nafsu, atau hal yang lebih sempit yang apa itu nafsumu, apa itu cita-cita murnimu, apa itu keluhan-keluhan apa batinmu atau apa. Itu kamu identifikasi. Karena bicara itu kan berarti ada susunan kata, ada bahasa. Nah, kamu harus cari. Sebenarnya kan gampang. Iki kira-kira kalimat-kalimat itu marak kowe apik berarti mudah-mudahan dari Allah. Kalau kalimat-kalimat di dalam dirimu, dalam dadamu itu buruk dan berakibat mudorot, manas-manasi kayak sikat wae kayak dirusak wae, nggon sename dirusak wae. Ya toh? Kayak dirusak wae kayak. Nah, itu berarti dari setan. Jadi itu dihindari yang energi apa yang membakar. Maka kamu gitu. Jadi khalifah tadi itu. Nah, kamu kan khalifah. Nanti termasuk Ratu Adil nanti. Jawabannya sama. Jadi kamu yang mengkhalifai. Jadi itu bisikan dari siapa? Kan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, kalau Allah menyatakan di surat An-Nas itu kan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi kalau kategorinya itu kan sebenarnya suara-suara dalam dadamu itu adalah cipratan atau akumulasi atau endapan dari apa yang pernah kamu dengar di telingamu dari sesama manusia. Atau yang dari masa lalu mungkin juga nggak? Bisa aja apa yang menjadi wacana yang masuk, informasi yang masuk ke dalam dirimu, bisa dari tetanggamu, bisa dari baca buku, bisa dari dongeng, bisa jadi apapun saja. Terus yuwaswisu fi sudurinas, terus menggoda-goda dan menciptakan rasa was-was di dalam dada kan gitu. Nah, subjeknya siapa? Minal jinnati wan nas. Jadi bisa manusia sendiri, bisa jin. Jin itu artinya jin itu jinnah ya, jinnah bukan minal jinni tapi jinnati. Berarti dia feminin itu artinya dia kelembutan. Berarti ada potensi non manusia yang non Allah, yang non berkenan Allah yang ada dalam dirimu dan kamu harus usir. Itu harus jangan kamu latihani, harus kamu khalifai, harus kamu kelola. Kalau itu yang terjadi, cara ngusirnya gimana, Mbak? Jadi ya gampang lah, kue gari meneng bismillahirrahmanirrahim, kue kamu hafal kata apa saja dari Islam, udah
mau Allah tok, ya Nabi tok, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tok ya ndak apa-apa, ya Rahman ya Rahim ya ndak apa-apa, innallaha ala kulli syai'in qadir tok ya ndak apa. Sekenalmu dan sehafalmu apa saja. Karena semua itu potensi yang sama dari Allah. Jadi tidak usah, katakanlah tidak usah spesifik wirid apa, tapi pokoknya any word, kata-kata apa saja yang berasal dari Allah dan inspirasi agama dari Allah itu kamu ucapkan apa saja. Kowe misalnya alif lam mim wis. Begitu kowe merasa ono swara macam-macam alif lam mim, mudah-mudahan Allah menjadi itu kan alif lam mim kan talimu kepada Allah yang kamu naikkan ke atas, maka Allah akan membalasnya dengan getaran ke bawah, terus Allah membalasnya dengan getaran untuk menata keseimbangan dalam hidupmu, sehingga semua suara-suara di dadamu itu oleh Allah dipilah, dan yang berlaku pada dirimu adalah yang diperkenankan atau diizinkan atau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kan kira-kira gitu. Nah itu kalimatnya sakarepmu wis alif lam mim tok ora apa, nun tok ya ora apa-apa. Ning ora ana le ra ana. Ya. Hel ra iso ya. Sing ana iki nun bisa, qaf bisa. Kolami wa yasturun. Ya. Nun bisa, qaf, alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim ra. Yasin tok ya enggak apa-apa. Itulah semua kata, semua huruf, semua harokat, semua serbuk di Al-Qur'an yang berasal dari Allah itu kamu pakai satu saja enggak apa-apa. Kamu sekarang Allah tok aja sudah dahsyat. Allah tok sudah dahsyat. Iya. Oke, cukup jelas ya. Mas siapa tadi lupa namanya. NC, bukan. G ya. Sip, saya kira sudah sangat gamblang, cetha dan dari dilakuke ibaratnya ya. Sekarang yang ketiga dari AP. Wah, ini informasi tapi harus ditanggapi. Cak, saya ini merasa sebagai Ratu Adil gitu. Piye? Enggak, ya memang Ratu Adil. Tinggal kita harus punya jarak untuk melihatnya. Kalau kita lihat dari sudut idiom atau kata atau bahasa atau simbolisme bahasa ya, Ratu Adil itu kan idiom dari kebudayaan Jawa. Kalau yang agak lebih spesifik ada Satrio Pinilih, ada Satrio Piningit, kemudian nanti dalam Islam ada Mesiah, terus ada Imam Mahdi, ada macam-macam ya. Itu kan dalam satu perspektif besar kehidupan umat manusia. Nah, kalau kita kembali ke bahasa atau kata Ratu Adil kan dudu Rojo Adil, tapi Ratu Adil. Ya, berarti kalau Raja Adil itu kan kekuatan, kebesaran, tapi kalau Ratu Adil itu kan kelembutan dan rohania. Jadi ya memang manusia itu Ratu Adil. Adil ya. Ratu lembut, adil, jadi sedemikian lembutnya sehingga dia adil. Adil itu maksudnya lo yo kalau 5 jangan 4, kalau 4 jangan 5, kalau kene 4 jangan iso timbangannya kene ya 4. Itu namanya adil. Nah manusia adalah makhluk Allah yang diberi alat untuk membangun keadilan. Nah salah satu bentuk keadilan adalah mizan tadi itu, keseimbangan. Jadi keseimbangan atau perimbangan atau apapun ya, itu juga salah satu watak atau salah satu unsur dari adil. Jadi memang manusia Ratu Adil, malaikat aja bukan, apalagi setan. Malaikat kan tidak ditentukan oleh Allah dan tidak diperintahkan oleh Allah kecuali atas perintahnya suatu waktu untuk menjadi atau berlaku seperti manusia. Kalau malaikat kan ya'malu ma yu'marun, dia hanya melakukan dan menjadi dan melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Kalau manusia kan diberi peluang untuk memerintah dirinya sendiri. Makanya dia disebut khalifah. Artinya dia diberi alat dan hak asasi dari Allah untuk mengelola dirinya sendiri. Yang malaikat tidak punya hak itu, tidak punya otoritas itu. Nah, maka yang Ratu Adil memang manusia. Nah, kue Ratu Adil, kue dadi Ratu Adil nang awakmu dhewe, nang keluargamu, nang sapa wae sing kue bergaul kan begitu. Dadi Ratu Adil. Jadi Ratu Adil artinya orang yang selalu berlaku seimbang, orang yang selalu berlaku presisi di tengah-tengah. Wa wadhu al-mizan tadi itu dan seterusnya. Ya.
Kecuali kalau Anda kemudian memanjangkan kalimatmu dengan kata Ratu Adil untuk menyelamatkan hidup umat manusia di muka bumi, lah itu lain masalah. Sebab kata Ratu Adil lahir dari kebudayaan Jawa itu atas imajinasi dan inspirasi yang dikembangkannya sendiri, bukan wahyu dari langit, gitu kan? Ya. Kalau pemahaman mengenai Imam Mahdi kan meskipun bukan wahyu langsung dari Allah, tapi kan melalui Rasulullah. Ya. Ya, ada penjelasan, identifikasi, perumusan identitas mengenai siapa Imam Mahdi dan seterusnya. Riwayatnya akan bagaimana, datang ke dunia sekitar 8-9 tahun dan seterusnya kan ada rumusannya. Ada informasi, ya. Kalau Ratu Adil kan hanya imajinasinya manusia. Nah, daripada Anda menguap dan melayang-layang oleh imajinasi yang tidak ada sumbernya dan tidak ada marjaknya atau rujukannya, ya Anda mending mengendapkannya menjadi pengertian bahasa aja. Anda adalah Ratu Adil bagi kehidupan yang Anda bisa jangkau. Bukan Raja Adil, tapi Ratu Adil. Ya udah, jadi pemahaman bahasa aja. Kalau raja kan ada kebesarannya, ada kehebatannya, keperkasaannya, ada di Ma'iyah kan kita nggak hebat-hebat, nggak kuat-kuat. Di Ma'iyah kan kita itu lembut dan selalu ngemong, selalu menampung kan gitu. Kita bukan huruf alif tapi huruf ba kan gitu. Tapi kalau dia merasa seperti itu, Mbah, kadang dia mungkin mengalami situasi dia ingin menceritakan ke orang lain tentang apa yang dirasakan, itu sebaiknya ya enggak apa, ya dia mengelaborasi dulu di dalam dirinya sendiri, jangan sebelum keluar. Sebelum keluar. Yang dimaksud merasa Ratu Adil ki apa? Kowe arep nyelametkin dunya apa kowe pancen kudu adil karo uripmu dhewe, karo keluargamu, karo kiwa tengenmu, apa atau bagaimana yang namanya Ratu Adil yang kamu maksud tadi itu. Gitu loh. Nah, sebenarnya kalau kita beritikat baik terhadap kehidupan, semua yang muncul dalam mimpi kita, di dalam perasaan kita itu tidak ada masalah. Asal kita bil hikmah, asal kita mengelaborasinya, menganalisisnya, merumuskannya, dan menuju siratal mustaqimnya jelas gitu loh. Nggak ada masalah. Ya. Oke ya, saya kira cukup jelas ini untuk Untung loh dia merasa Ratu Adil. Kalau dia merasa presiden kan susah. Merasa pangap kan susah. Kalau merasa pelatih senam enggak masalah. Jadi gitu ya Mas Ape, jawaban dari Mbah Nun. Anda memang Ratu Adil, tapi dengan pengertian yang baru yang tadi disampaikan oleh Mbah Nun, dan itu adalah ternyata kita semua sebagai manusia. Jadi harus menjadi Ratu Adil ke dalam hidup diri kita, di keluarga kita, dan apa. Dan itu enggak usah dipertanyakan kenapa Allah punya policy dan program seperti itu. Sebenarnya kalau mau beres, kalau mau urusannya adalah dunia ini beres gitu. Ya Jibril tok sama Israel kan cukup. Ngeringkesi nanti. Ngeringkesi semua karena Jibril kan jumlahnya bermiliar-miliar. Israel juga jumlahnya tidak terbatas. Jadi kalau mau urusannya itu mau membereskan dunia, jadi makanya dalam Islam tuh kita harus sangat hati-hati wasilah dan ghoyah itu. Ini nomor satu bukan tujuannya, tapi jalan yang kamu tempuh setelah kamu menentukan tujuannya. Nah, yang dihisab adalah penempuhan jalanmu itu. Bagaimana kamu menempuh jalan. Jadi, kalau Allah mau beresin kehidupan manusia lah, kenapa pakai Ratu Adil, kenapa pakai Mesias, kenapa pakai Imam Mahdi, kenapa pakai Nabi Isa turun, terus Dajjal turun, terus Imam Mahdi turun, terus segala macam. Kenapa pakai adegan-adegan seperti teater gitu. Mbok sudah Jibril aja turun sama Israel, terus dibantu sama Israfil untuk tiup-tiup trompet di sana sini, tiup-tiup seruling sana sini kan begitu kan? Kan beres. Atau ndak usah pakai malaikat. Allah innallaha ala kulli syai'in qadir. Udah kun fayakun kan gitu. Allah tinggal bilang kun kan jadi semuanya. Jadi masalahnya bukan pada keberesan masalah. Masalahnya adalah pada kamu menempuh menuju beres apa tidak. Tapi beres tidaknya masalah itu betul-betul di tangan Allah. Sebab kalau Allah mau kan tidak perlu pakai khalifah, tidak perlu pakai Nabi Adam, terus ada Nabi Idris, sampai sekarang masih di surga, terus Nabi Isa masih di surga, terus Nabi Khidir masih ada dan seterusnya. Tidak usah pakai itu, pakai casting-casting yang aneh-aneh seperti itu. Udah langsung aja kun, kan fayakun udah. Kalau Allah bilang apik, beres. Sujud kabeh kan beres.
Jadi masalahnya bukan pada keberesan sujud. Masalahnya adalah apakah manusia mengelola dirinya untuk melakukan itu menuju sana, bukan sananya yang jadi, bukan terminal terakhirnya yang jadi urusan, tapi cara kita menempuh jalan menuju terminal terakhir itu kan gitu. Jadi itu hikmah kita dari Ratu Adil tadi itu. Pertanyaan dari Mas Ape ini cukup serang dijawab oleh Mbak Nun ya teman-teman.